La ilaha illallah, 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 la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarram al-muhtaram Sayyidina al-Habib Muhammad al-Aidrus, al-mukarram al-muhtaram Sayyidina al-Habib Uthman al-Saggaf, al-mukarram al-muhtaram Sayyidina al-Habib Yahya al-Aidrus, al-mukarram al-muhtaram Sayyidina al-Habib Abdullah al-Gaf, al-mukarram al-muhtaram al-khusus Sayyidina al-Ustad al-Habib Muhdar bin Aidrus al-Gaf, al-mukarram al-muhtaram Ustaz kita, guru kita, Ustaz Irsyad, al-mukarram al-muhtaram daripada seluruh hadirin dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, karena apabila saya sebutkan namanya satu persatu, yang pasti ini bukan acara maulid, mungkin absen acara maulid. Makanya kita peringkas dari persebutan nama untuk menjelaskan, memberikan sedikit faedah untuk saya terlebih terutama, dan kemudian kepada hadirin yang ingin mendapatkan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini telah menggerakkan hati kita untuk datang berkumpul bersama, bersalawat kepada Rasulullah, mendengarkan sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, setelah hati kita telah digerakkan oleh Allah, Allah tambah kenikmatan tersebut dengan menguatkan langkah kita melangkah ke tempat ini, di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis yang penuh dengan rahmat, di majlis yang senantiasa selalu dicurahkan ampunan dan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan-pertemuan yang semacam ini. Terlebih lagi kita semua berkumpul memuji Nabi Muhammad, mendengarkan sejarahnya Nabi Muhammad. Kita berkumpul memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan sesuatu itu bagian daripada syariat Allah, syiar Allah, maka ketahuilah, kata Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian daripada ketakwaan hati kalian, itu bagian menjadi takwa kepada kalian. Maka sudah pasti tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini yang lebih mulia, syiar yang paling agung, yang terbaik, yang paling baik, melainkan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan, kita dah berkumpul saat ini tidak lain, kita semua mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Al-Jawzi mengatakan di dalam kitabnya, yang dinakal juga oleh Al-Allamah Muhammad Ar-Ridha, mengatakan dalam kitabnya, menakal daripada Al-Imam Ibn Al-Jawzi mengatakan, "Man fa'ala al-maulidun nabi la budda lahu min al-bishara al-ajilah
barang siapa yang memuliakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad dengan mengadakan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dikatakan la budda orang yang memuliakan Nabi Muhammad dengan membuat acara maulid Nabi Muhammad, la budda lahu orang tersebut akan mendapatkan kabar gembira yang begitu cepat. Orang tersebut akan mendapatkan keanugeraan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Mungkin ada yang menanyakan, kenapa bisa mendapatkan kedudukan yang seperti itu? Allah jawab sudah tadi, wa man yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syariat syiarnya Allah, maka itu bagian daripada taqwal qulub, bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami akan selesaikan, uruskan segala perkaranya, dunia dan akhirat. Apa masalahnya yang ia punya miliki, masalah dunia akhirat, ketika ada sebuah permasalahan, Allah tuntaskan masalahnya tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan orang tersebut akan diberikan rezeki yang dari mana tidak ia kira-kira, rezeki yang tidak saya sangka-sangka. Kita tahu rezeki kita kerja gaji 3 juta, tapi rezeki min haitsu la yahtasib, kadang-kadang ada orang kasih kita 300.000, ada orang kasih kita 2 juta, ada orang kasih kita 50.000. Ada kullu daripada bagian rezeki min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu, ucapan ulama-ulama tersebut berkesinambungan, berikatan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukanlah sebuah ucapan yang hanya bersandarkan dari apa mulut mereka, akan tetapi bersumber dari Al-Quranil Karim yang mereka fahami dalam Al-Quranil Karim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka disebutkan oleh karena itu, disebutkan di kitabnya Syekh Muhammad Al-Maliki, menakal daripada Syekh Abu Bakar Az-Zahrawani, mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Aku mimpi Nabi Muhammad. Aku melihat Rasulullah di dalam tidurku, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku. Maka aku bertanya kepada beliau, aku bertanya kepada Rasulullah dengan amal maulid yang saat ini dilakukan orang-orang. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Maka aku berjumpa dengan Rasulullah. Aku tanya kepada beliau, maka Rasulullah menjawab, man fariha bina farihna bih. Barang siapa yang bergembira dengan aku, bergembira kepadaku, membuat maulid gembira dengan karena sebab kelahiranku, gembira dengan aku menjadi bagian daripada nabinya, maka Rasulullah katakan farihna bih. Kami lebih gembira kepada orang tersebut yang bergembira atas kepadaku. Maka alhamdulillah, kita semua saat ini bergembira, beruntung karena kita semua dapat berkumpul bersama di saat ini atas kegembiraan kita, rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun nanti ada yang mengatakan jangan ikut kumpul nak, lebih baik kau di sini, enggak ada dalilnya, enggak ada hadisnya, beritahu ke mereka, ajarkan kepada mereka, kasih tahu mereka, ajarkan kepada mereka, tapi dengan cara yang terbaik, yang paling baik, yang sangat baik. Jangan berdebat. Kasih tahu kepada mereka, sebelum kita tidak mengetahui membahas sesuatu, kita harus tahu makna akan daripada sesuatu tersebut. Ketika kita mau tahu bagaimana matematika, kita harus tahu matematika itu apa. Ketika kita mempelajari bahasa Inggris, kita harus tahu dulu bahasa Inggris itu apa. Jangan kita nanti mau belajar bahasa Inggris karena kita pikir-pikir itu kunci Inggris. Salah. Sebelum kita mempelajari sesuatu, harus kita tahu sesuatu yang kita pelajari itu apa. Ketika kita mempelajari apa itu maulid Nabi Muhammad, kita harus tahu maulid itu apa. Ketika kita tahu maulid itu apa, baru kita perlu jelaskan apa makna daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu akan hukumnya. Karena para ulama menjelaskan maulid
wazannya daripada masjid. Masjid apa arti daripada masjid? Diambil dari kalimat sajadah. Asal daripada kalimat masjid fil lughah makanus mahallun lis-sujud, tempat kita untuk sujud. Masjidul fulani, masjid at-taqwa, tempat sujud kita di masjid yang bernama at-taqwa. Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, kenapa dinamakan ini majlisil maulid? Karena di majlis ini, perkumpulan kita saat ini, dibacakan sejarah kelahirannya Nabi Yana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita paham, di tempat manapun, di pertemuan apapun, yang dimana di pertemuan tersebut dibacakannya sejarah lahir Nabi Muhammad, maka pertemuan itu dinamakan maulid. Perkumpulan tersebut dinamakan juga bagian dari madah maulid. Mau perkumpulan tersebut menceritakan dengan cerita bahasa Indonesia, bahasa Tidung, bahasa Bulungan, bahasa Arab, perkumpulan tersebut dinamakan maulid. Saya mau tanya, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelahiran beliau. Nabi Muhammad ceritakan tentang kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Perkumpulan Nabi Muhammad tersebut secara lughah, secara bahasa yusamma bil maulid, dinamakan maulid. Bermakna maulid yang pertama kali, walaupun yang begitu besar terkenal dengan Al-Imam Al-Malik Al-Mudhaffar, akan tapi hakikat maulid, perkumpulan yang diadakan, dibacakan, diceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, itu perkumpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mungkin bisa memahami dan kita bisa paham bahwa majlis maulid adalah majlis yang tidak mungkin kita katakan itu bukan bagian daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita meneliti sejarah, bagaimana sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, kita semua mengenal Salahuddin Al-Ayyubi. Bahkan orang-orang yang bukan Islam juga mengenal Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi panglima perang, yang mana sebelumnya berperang berkali-kali melawan untuk merebut Yerusalem, selalu gagal, senantiasa gagal. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang panglima perang, dia bukan tidak langsung menyusun daripada strategi, kau depan, saya di belakang, enggak. Akan tapi diteliti oleh Salahuddin Al-Ayyubi, apa penyebab utama yang menjadikan kita kalah berkali-kali. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi mendapati bahwa pada saat itu pemuda kita yang muslim pada saat itu sudah sangat jarang mengenal Rasulullah, sudah tidak lagi memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah. Akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi berfikiran, memiliki pemandangan bagaimana caranya agar menjadikan umat ini mengenal kembali Rasulullah, agar semuanya memiliki ikatan yang kuat dengan Rasulullah. Akhir Salahuddin Al-Ayyubi ikut daripada amalan Al-Malik Al-Mudhaffar. Beliau buat amalan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau buat perkumpulan maulid. Maka dari perkumpulan maulid tersebut, para pemuda-pemuda Islam kembali mengenal Rasulullah, kembali bertambah cintaan mereka kepada Rasulullah, bertambah ta'alluq ikatan mereka dengan Rasulullah. Baru setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi susun strategi lagi, baru berhasil merebut kota Yerusalem. Ini yang saat ini menimpa hari-hari kita pada saat ini, menimpa pemuda-pemuda kita saat ini. Ketika kita tanyakan akan daripada idola-idola mereka jelaskan dengan detail lahirnya, tanggalnya, siapa mungkin pacar-pacarnya, sampai dia hafal semuanya, dia tahu. Akan tetapi manakala kita menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan Nabi Muhammad, kita tanya putri-putri Rasulullah siapa saja namanya, banyak yang tidak mengenal, banyak yang tidak tahu. Padahal ini bagian yang harus kita tahu. Salah satu tanda cinta kepada seseorang, kita mengenal. Jika kita tidak mengenal seorang yang kita cintai, maka kecintaan kita belum sempurna. Kecintaan kita masih penuh, harus diperbaiki. Maka dari itu kita siapapun yang saat ini, yang hadir saat ini berkumpul bersama, menyebut baginda Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah, mendengarkan pujian-pujian kepada Rasulullah, bagaimana caranya kita menambah kecintaan kita, plus sekaligus juga dengan mengenal akan sejarah-sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
maka dengan perkumpulan yang saat ini, dengan membawa kita untuk mengenal Rasulullah, pasti akan menjadi perkumpulan yang penuh dengan berkah dan akan membawa kesuksesan kita di dunia dan akhirat. Bukan hanya bagi kita yang ada di majelis, akan tetapi seluruh kota Tarakan, daripada seluruh pelosok-pelosoknya, semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebab kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bergembira. Maka dari itu jangan pernah kita mengatakan, manakala mungkin ini namanya Maulidul Arba'in 40, yang hadir di sini mungkin lebih dari 40, dan semua yang hadir di sini mau di rumahnya ikut acara maulid, tapi nggak mampu dari segi ekonomi, mungkin nggak mampu dari segi rumah yang terlalu kecil, tapi yang mau hadir banyak. Jangan pernah menjadikan itu alasan bagi kita untuk tidak mengikuti maulid Nabi Muhammad, tidak membacakan sejarah Nabi Muhammad di rumah kita. Itu bukan alasan. Kenapa? Karena dinamakan yang saya katakan tadi maulid, tempat yang dibacakan, diceritakan maulid Nabi Muhammad. Nggak mampu panggil semuanya, panggil 2, 3 orang. Atau nggak mampu juga anak istri saya panggil sama-sama baca maulid. Nggak mampu baca seperti belum baca lancar seperti bacaan-bacaan tadi, baca ambil ada yang terjemahan, baca bahasa Indonesianya. Yang penting bagaimana kita mengajarkan anak kita mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita tanamkan. Karena siapapun yang memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah rugi. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi Muhammad katakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya abad adalah abadku. Di masaku itulah adalah yang terbaik. Kenapa demikian? Padahal kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad, kita teliti sejarah Nabi Muhammad, min alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Tanda yang paling baik, zaman yang paling cemerlang anugerahnya di seluruh dunianya pada saat itu nanti di zamannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Nabi Muhammad ceritakan di dalam hadisnya, di zaman Nabi Allah Isa nanti diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh Dajjal setelah sirnanya Yajuj dan Ma'juj 7 tahun. Setelah itu, pada saat itu Yajuj dan Ma'juj selama 7 tahun, seluruh muslim dalam keadaan yang baik, rizkinya berkah, melimpah, semuanya kaya raya. Akan tapi Nabi Muhammad tetap katakan khairul qurun qarni. Nabi Muhammad tidak katakan yang terbaik pada zaman Nabi Isa nanti. Tidak dikatakan seperti itu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah katakan sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Tidak pada masa itu. Kenapa Nabi Muhammad katakan seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Karena para zaman dahulu, abad pertama adalah abad yang memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Ikatan yang erat sekali dengan Rasulullah. Makanya zaman tersebut, waktu tersebut menjadi waktu yang terbaik untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Kemudian kota Madinatul Munawwarah adalah kota yang penuh dahulunya terkenal dengan wabah. Ayahnya Nabi Muhammad terkena penyakit, terserang penyakit karena pada saat singgah kota Yathrib, kota Madinah Al-Munawwarah. Banyak orang-orang yang takut masuk ke kota Yathrib, kota Madinah yang dahulu namanya Yathrib, takut masuk kota Madinah. Kenapa? Terkenal dengan wabah penyakitnya. Akan tetapi ketika kota Madinah memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad, kota Madinah menjadi kota yang termulia nomor 2 setelah Mekah Al-Mukarramah. Bahkan yang dahulunya terkenal dengan wabah penyakitnya berubah menjadi obat. Nabi Muhammad katakan turabul Madinah dawaun likullil judamin. Turabnya Madinah, tanahnya Madinah itu adalah obat bagi orang yang kena penyakit kusta. Allah, yang dahulunya kota dengan wabah, panas bukan main, takut orang masuk ke kota Madinah, menjadi yang mulia, menjadi kota obat untuk kesembuhan bagi orang yang sakit. Karena sebab apa? Memiliki ikatan yang kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat
menjadi orang yang paling utama, yang paling baik, yang terbaik setelah para nabi. Karena sebab mereka memiliki ikatan yang kuat dengan Nabiyana Muhammad. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ingat, ikatan ini walaupun para sahabat memiliki ikatan yang kuat melebihi kita karena mereka memandang wajah Rasulullah dengan mata kepala mereka sendiri, akan tetapi ikatan batin, ikatan mahabbah, ikatan cinta masih tetap tertanam kepada umat Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan itu tinggal kita lagi. Apakah kita mau benar-benar mendapatkan kemuliaan yang sudah dijanjikan oleh Allah, kemuliaan yang sudah benar-benar pasti akan diberikan untuk umat Nabi Muhammad, bagaimanapun keadaan mereka? Apakah kita mau seperti itu? Pasti kita mengatakan mau seperti itu. Lalu tinggal kita saja lagi, bagaimana caranya kita menambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan cara apa kita menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jazallahu anna khairul jaza yang membuat barnamij yang seperti ini. Karena mungkin kalau bukan acara yang seperti ini, banyak rumah yang dahulunya nggak pernah diadakan maulid di rumahnya, dengan berkah acara yang seperti ini, besok ke rumahnya diisi dengan orang untuk baca maulid. Jadi semuanya dapat keberkahan maulid, keberkahannya Nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah. Maka dari itu kita semua syukur, kita semua bahagia, kita semua harus bangga untuk majelis perkumpulan yang semacam ini. Karena majelis perkumpulan yang semacam ini adalah sebuah perkumpulan yang pasti nanti akan kita banggakan yaumil qiyamah. Dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan makna wajhah di dalam kalimat kullu syai'in halikun adalah thawab min indillah, pahala dari sisi Allah. Allah mengatakan segala sesuatu pasti akan hancur yang ada di muka bumi ini. Rumah yang kita bangun pasti akan hancur. Mobil yang kita beli pasti akan hancur. Apapun yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur. Illa wajhah, kecuali sesuatu amalan yang kita amalkan dengan baik, dengan ikhlas, maka itu nggak akan hancur. Itu akan abadi, akan terus menerus mengikuti kita sampai kita mati. Setelah kita mati dibangkitkan, amal tersebut akan tetap mengikuti kita. Dan itu sesuatu nanti akan menjadi kebanggaan kita yaumil qiyamah. Itu nanti akan menjadikan kita selalu tetap teringat di akhirat. Akan tetap kita menjadikan ingat pada saat kita mati nanti. Akan menjadikan kita tetap ingat ketika walaupun kita sudah berada di surga. Perkumpulan yang semacam ini, berzikir bersama, mendengarkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perkumpulan yang mana nanti ini akan menjadi kebanggaan kita. Mudah-mudahan dengan apa yang saat ini yang mana kita bacakan, mendengar daripada sejarah Nabi Muhammad, akan menjadikan kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umat yang juga dirindukan oleh Rasulullah, yang dibanggakan oleh Rasulullah. Kita rindu dengan Nabi Muhammad dan mudah-mudahan kerinduan kita ini dibalas dengan Nabi Muhammad dan memberikan kita anugerah dengan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita saat ini, kita semua nanti bagian yang menjadi mendapatkan daripada minum telaga Kautsar, akan tetapi dengan langsung tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.